Oke, halo semua, kembali lagi bersama kami di channel Emmanuel Education. Pada video kali ini, akhirnya kembali lagi ya. Dan masih dalam masa pandemi, jadi jika kalian menonton ini nanti setelah tahun 2020, ya lihatlah kegabutan saya saat pandemi. Jadi di sini kita akan membahas soal KSK Fisika SMA yang baru saja dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota ini pada tanggal 10 Maret 2020 kemarin. Nah, jadi puji Tuhan ya, saya ikut juga waktu itu. Nah, saya nemukan soal yang menarik juga ini. Di soal pertama, soal nomor pertama. Ini yang paling enak bagi saya. Ya. Jadi di sini dibilang sebuah benda A, di sini ada nih, bendanya ini bergerak tanpa gesekan. Jadi kuncinya juga ini tanpa gesekan. Makanya saya highlight. Sepanjang kawat berbentuk lintasan parabola seperti yang ada di gambar ini, yang kayak lengkungan ini, yang memenuhi persamaan Y sama dengan AX kuadrat, yang artinya lintasan parabolanya ini ada persamaannya atau merupakan sebuah fungsi AX kuadrat, itu fungsinya. Dengan A adalah konstanta positif, kita tidak tahu dia berdimensi atau tidak, namun yang jelas dia konstanta positif. Buktinya apa? Lintasannya terbuka ke atas. Jadi memang benar itu konstantanya positif. Dan X adalah jarak horizontal dari sumbu simetri kawat ke bendanya, yang artinya X ini adalah variabel berdimensi. Dimensinya apa? Panjang atau L. Tapi ini kuadrat, jadi L kuadrat. Nah, itu jaraknya dari posisinya ke pusat porosnya. Nah, jika kawat ini diputar dengan kecepatan sudut omega, terserah arah rotasinya kemana. Pokoknya intinya dia diputar dengan kecepatan sudut omega, dan itu kecepatan sudut ya, bukan kecepatan linear. Ditanya tentukan nilai omeganya, di mana Y ini, sumbu Y yang lurus ini yang saya tandai warna merah, itu adalah porosnya atau pusat porosnya. Kita ditanya tentukan nilai omega dan harus dinyatakan dalam G dan A, yang artinya dalam jawaban itu tidak boleh ada variabel selain G dan A. Konstanta boleh, tapi variabel G dan A hanya dua variabel itu saja yang ada dalam jawaban. Tidak boleh masuk X dan variabel lain, agar benda A berada dalam keadaan setimbang. Jadi kuncinya dia harus setimbang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Saya sudah gambar sketsanya ulang agak lebih besar. Ya, di sini ada letaknya nih. Ini dia bendaannya itu. Dia ada di sini. Jaraknya dari sini ke sini itu X. Jadi kita anggap ini jari-jarinya X. Dan tingginya dari dasar lintasan ke tempatnya itu Y. Tingginya itu. Seperti keterangan soal. Nah, di sini mungkin agak tricky ya. Soal pertama sudah tricky kok, bagaimana caranya? Ya memang begitu sih ya, soal olimpiade. Saya sempat tricky juga dengan soal ini. Saya sempat bingung karena masalahnya apa? Masalahnya di sini tidak diberitahu di sini sudutnya, apalagi dia lintasannya lengkung. Nah, saya sudah sampai pemikiran ke kalkulus, namun ternyata tidak seperti itu ternyata. Nah, puji Tuhan ya, pas lomba saya dapat ide, ternyata boleh juga ya kalau kita pakai pendekatan yang istimewa. Jadi pendekatan istimewa itu apa maksudnya? Jadi begini, kalau mungkin teman-teman lihat solusi yang sudah dikeluarkan pemerintah mengenai soal KSK Fisika ini, kalau kalian lihat nomor 1, itu mungkin penyelesaiannya repot ya. Sudah poinnya cuma 8, penyelesaiannya panjang begitu. Belum lagi katanya cara cepatnya itu pakai Lagrangian. Waduh, bagi saya itu mungkin itu akan merepotkan ya. Itu akan masalah di waktu nantinya. Nah, saya pakai pendekatan begini. Kita coba tarik garis singgung ya. Tarik garis singgung lurus dari pusat dasarnya ke posisi bendanya. Nah, untung di sini dianggap benda titik ya. Jadi di sini kita anggap dia benda titik atau partikel, bukan benda berbentuk yang kita harus pedulikan bentuknya pakai momen inersia segala macam. Tidak. Jadi di sini saya pakai pendekatan begitu, tarik garis singgung, menyinggung lintasan, dan kita misalkan sudutnya terhadap horizontal itu adalah alfa. Maka kita akan mendapatkan hubungan tangensial di sini. Nah, dari sini kita tahu tangen alfa. Ini kita tahu kan tangen alfa itu kan mirip seperti gradien garis. Nah, ini kan dia punya kemiringan ini garis ini. Kemiringan garisnya apa? Delta Y per delta X. Namun karena ini lintasannya lengkung, maka kalau dalam masalah lintasan lengkung seperti ini, dan kita akan menyinggung salah satu titik, kita akan
mencari kemiringan titiknya nih. Maka persamaannya itu adalah turunan dari fungsi y terhadap x atau dy dx. Bukan per ya, karena ini bukan pecahan, ini diferensial, notasi diferensial. Jadi itu persamaan tangennya, yang artinya turunan dari y itu apa? Y itu adalah ax kuadrat, jadi artinya turunan dari ax kuadrat terhadap x itu adalah tangennya. Maka kita akan peroleh tangen alfa itu sama dengan 2ax kuadrat, 2ax. Karena ingat konsep diferensial yang pangkat turun ke depan jadi konstanta dan pangkat yang di atas itu dikurangi 1. Yang artinya kita peroleh tangen alfanya itu sama dengan 2ax. Itu persamaan 1. Nah, sekarang kita sudah gampang. Nah, sekarang masalahnya kita mau pecahkan pakai konsep apa? Jadi di sini kita pecahkan pakai konsep gaya sentripetal. Di sini kita perhatikan gaya yang bekerja ini hanya ada 2 karena gesekan tidak ada, jadi cuma gaya normal karena dia bersentuhan dengan lintasan dan gaya berat atau M kali G. Nah, ini kita coba uraikan gaya normalnya. Karena kalau kita lihat, kita uraikan, itu akan ada gaya sentripetal dari gaya normal ini. Alfa di sini, maka otomatis di sini adalah alfanya. Dan di sini, kelihatan kan? Jadi di sini N cos alfa. Dan ini N sin alfa. Maaf ya, tulisannya jelek. Nah, ini N sin alfa ini ya jadi percepatan sentripetalnya, penyumbang sentripetalnya itu. Maka kita akan peroleh N sin alfa. N sin alfa itu sama dengan M omega. Karena yang diketahui omega kuadrat kali jari-jarinya, yaitu X. Nah, terus kita dapat lagi dalam sumbu Y, N cos alfa. Ya kan? Kan dalam kataan setimbang. Jadi semua sigma F-nya sama dengan 0. Tapi kecuali untuk gaya itu, gaya sentripetal, dia ada percepatan sentripetal. Jadi N sin alfa sama dengan M kali omega kuadrat kali X. Nah, ini N cos alfa karena M kali G. Karena kataan setimbang. Nah, sekarang coba kita bagi ini. Ini N habis, M habis. Maka kita akan peroleh sin per cos apa? Tangen. Nah, jadinya tangen alfa sama dengan omega kuadrat X per G. Nah, kita sudah dapat. Nah, sekarang tangen alfanya itu apa kira-kira? Kita sudah peroleh dari persamaan 1 bahwa tangen alfanya adalah 2AX. Nah, kita substitusikan ke dalam. Jadinya 2A kali X. Maaf ya, tulisannya jelek, nggak apa-apa. Omega kuadrat sama dengan omega kuadrat kali X per G. Nah, sekarang X-nya habis dibagi di kedua ruas. Kalikan kedua ruas dengan G, kita akan peroleh omega kuadrat sama dengan 2AG. Nah, kan ditanya biar dia setimbang. Omeganya itu dalam kisaran berapa? Nah, biar setimbang, maka omeganya itu harus lebih kecil. Hasilnya harus lebih kecil dari 2AG. Maka kita akan peroleh omega kuadrat kurang dari 2AG. Dan akarkan kedua ruas, jadinya omega adalah lebih kecil dari 2AG. Nah, ini dia jawabannya, solusinya. Mudah kan? Kalau pakai pendekatan seperti ini daripada pakai mengacu pada solusi yang dikasih pemerintah yang Lagrangian itu dan pakai pendekatan sudut infinitesimal itu. Nah, ini dia solusinya. Jadi pendekatannya di sini kuncinya kita harus pahami konsep gradien atau garis lurus dan kita harus pahami konsep gaya sentripetal dari sini. Nah, kita harus tahu yang mana yang menyumbang gaya sentripetal. Nah, itu dia yang punya komponen percepatan sentripetal dan mana yang stabil. Nah, jadi itu dia solusinya. Jadi solusi untuk nomor 1 soal KSK Fisika adalah omega kuadrat kurang dari 2AG atau omega kurang dari akar 2AG. Itu dia dari saya pembahasannya. Terima kasih sudah menonton.